Nyonya Edman berdiri di dekat pintu sebentar, menatap Laila lalu perlahan mendekat dan duduk di seberangnya. Sambil menegakkan tubuhnya, dia meletakkan topinya di kursi di sebelahnya. Laila sudah lama tidak melihatnya. Ada sesuatu tentangnya yang tampak aneh dan asing yang membuat Laila merasa tidak nyaman. Beruntung bagi Laila, Nyonya Edman berbicara lebih dulu. Kau pasti sudah mampir ke kantor polisi sebelumnya. Ada berita tentang penyelidikannya. Mereka bilang belum mendapat petunjuk apapun. Namun, mereka masih melakukan penyelidikan dan tidak berniat menyerah. Jawab Laila. Aku tidak tahu, Laila. Menurutku, itu bukan tindakan terbaik. Maaf? Tanya Laila heran. Tepat saat itu, teh mereka pun tiba. Sementara pelayan meletakkan cangkir-cangkir teh yang tidak sedap dipandang itu di atas meja, terjadi keheningan yang canggung antara Laila dan Nyonya Edman, yang berlanjut hingga pelayan itu pergi. Laila memecah keheningan itu, bertanya, "Bolehkah aku bertanya apa maksud Anda?" Sambil menatap uap yang mengepul dari cangkirnya, Nyonya Edman berkata, "Tentang uang, aku memilikinya." Tidak mungkin Laila salah mendengar kalimat yang pendek dan jelas itu, tetapi dia hanya menatap kosong dengan rasa tidak percaya. Sambil mendongak dan menatap Laila, Nyonya Edman menegaskan maksudnya. Akulah yang mengambil uang kuliahmu. Itu tidak mungkin. Nyonya Edman, bagaimana mungkin Anda? Kata Laila, terhenti. Ia mencoba tersenyum sopan, tetapi bibirnya tidak mau bergerak. Ia tidak mengerti mengapa Nyonya Edman bercanda tentang sesuatu yang begitu serius. Linda duduk tak bergerak sambil menatap Laila. Aku menyembunyikannya. Aku ingin mencegahmu kuliah bersama Kyle. Aku tahu itu salah. Tapi tetap kulakukan. Aku tidak percaya ini, ucap Laila. Itu pencurian. Pencurian yang menyedihkan dan kejam. Namun, aku tetap melakukannya. Karena aku ingin menjauhkanmu dari Kyle. Balas Nyonya Edman. Pikiran Laila menjadi kosong, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kenyataan terlalu lama. Nyonya Edman mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah fakta yang menakutkan, tetapi gamblang. Laila, aku benar-benar membencimu. Matanya yang coklat tampak lelah dan kecewa saat menatap Laila. Aku sangat membencimu sehingga aku rela merendahkan diriku untuk melakukan tindakan bejat itu daripada menerimamu sebagai istri anakku. Nyonya Edman, seru Laila. Kupikir kau gadis baik yang tahu tempatnya. Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu serakah, sampai-sampai memanfaatkan Kyle untuk kepentinganmu sendiri. Memanfaatkannya? Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Bagaimana mungkin aku memanfaatkan Kyle? Tidak. Laila menggelengkan kepalanya putus asa. Tangannya gemetar saat mencengkeram tepi meja. Tak lama kemudian seluruh tubuhnya mulai gemetar, tetapi dia terlalu teralihkan untuk menyadarinya. Itulah sebabnya kau ingin bersamanya, kan? Kau ingin memanfaatkannya agar kau bisa kuliah, lalu menikahinya agar kau tidak perlu hidup dalam kesengsaraan seperti itu lagi. Nyonya Edman tahu bahwa Laila bersikap tidak masuk akal, tetapi itu malah membuatnya semakin ganas dalam serangannya. Dia tahu bahwa perasaan Laila terhadap Kyle tidak lebih dari sekadar persahabatan. Dia tahu bahwa Kyle lah yang sangat mencintai Laila, bukan sebaliknya. Menurut Nyonya Edman, jika bukan karena putranya yang bodoh, Laila tidak akan pernah mengembangkan keinginan serakah seperti itu sejak awal. Fakta ini membuatnya merasa sangat malu dan membuatnya semakin membenci Laila. Kebencianku padamu telah mengubahku menjadi pencuri, Laila. Aku begitu membencimu sehingga mendorongku untuk mencuri. Fakta ini tidak akan pernah berubah. Setelah mengetahui hal itu, apakah menurutmu kita benar-benar bisa menjadi keluarga? Apa? Yang kau coba katakan padaku? Tanya Laila. Suaranya bergetar, tetapi dia tidak menghindari tatapan Nyonya Edman. Kau pasti sudah tahu. Kau gadis yang cerdas. Tatapan matanya sedingin cangkir teh murah di depannya, yang belum disentuhnya. Silakan ceritakan pada orang-orang tentang ini jika kau mau. Sinar matahari bersinar melalui jendela di wajah pucat Laila, berkilauan di matanya yang besar dan basah. Nyonya Edman sangat membenci wajah itu, hingga membuatnya merinding.
Jangan ragu untuk memberitahu Kyle bahwa aku melakukan tindakan mengerikan itu dengan harapan mencegah kalian berdua menikah. Beritahu seluruh dunia jika kau mau. Dia merasa yakin mengatakan, ini karena dia tahu Layla tidak akan memberitahu siapapun. Jika kau memberitahu Kyle, dia akan sangat kecewa padaku. Hubungan kita akan terganggu. Keluarga kita yang harmonis mungkin akan berantakan. Dia menatap Layla dengan ekspresi dingin. Tapi karena semua ini telah terjadi, kau dan Kyle tidak akan bisa menikah. Apakah kau menyembunyikan ini atau memberitahu Kyle tentang semuanya? Itu tidak akan membuat perbedaan. Itu saja yang kuinginkan. Apakah Anda sungguh-sungguh membenciku sehingga Anda melakukan ini? Bukankah aku sudah bilang, ya, aku membencimu. Nyonya Edman berdiri. Ya, aku sangat membencimu, sehingga aku harus membuat pilihan yang ekstrim seperti itu dan mengorbankan semua harga diriku di hadapanmu. Dia menatap Layla dengan tatapan dingin penuh penghinaan. Aku akan mengembalikan uangmu setelah batas waktu pendaftaran berakhir. Dengan begitu, daripada membuat keributan, kau akan meninggalkan Kyle begitu saja, imbuhnya, sebelum memutuskan bahwa Layla sudah cukup memahami semuanya tanpa komentar itu. Sebaliknya, dia berkata, aku benar-benar membenci Tuan Remer. Kenapa dia harus menerimamu dan menciptakan tragedi ini di Arvis? Terlihat jelas dari sorot mata Layla yang terluka, bahwa kata-kata terakhir itu sangat menyakitkan baginya. Namun, dia tidak menangis. Merasa lega bercampur malu, Nyonya Edman berjalan keluar dari ruang teh, meninggalkan gadis yang dibencinya. Singkat cerita, Matias melihat Layla lewat jendela mobil. Layla berjongkok di bawah pohon platanus besar di sisi jalan menuju rumah besar itu. Matias langsung mengenalinya. Dia hanya bisa melihat punggungnya, tetapi dia yakin itu Layla. Gadis yang duduk di bawah pohon itu, bukankah Layla putrinya Tuan Remer? Tanya sopir itu. Apakah dia sakit? Tanya Mark Evers, asisten Matias. Saat itu mobil sudah semakin dekat dengannya. Merasakan kedatangan mereka, Layla terhuyung berdiri tegak. Kepalanya menunduk, jadi mereka tidak bisa melihat wajahnya. Tetapi jelas dari tubuhnya bahwa ia tidak dalam keadaan baik. Mark terus menatapnya melalui jendela mobil selama beberapa saat, sebelum berbalik ke kursi belakang. Ia enggan mengajukan permintaan itu, tetapi jelas dari matanya bahwa ia berharap mereka dapat menepi dan menolongnya. Sopir itu tampaknya merasakan hal yang sama, karena ia telah memperlambat laju mobilnya hingga hampir merangkak. Matias menatap pemandangan yang bergerak pelan di luar sana. Kepala Layla tetap menunduk dengan keras kepala saat dia berdiri bersandar di pohon. Dia menangis. Intuisi Matias memberitahunya. Dia yakin itu benar. Matias mungkin lebih mengenal air mata Layla daripada siapapun di dunia ini. Dia mengalihkan pandangannya dari jendela, memberi isyarat agar air matanya tidak berhenti. Mark kecewa tetapi tidak berkata apa-apa. Sopir itu menginjak gas lagi, menuruti keinginan tuannya. Air mata Layla menyenangkan Matias seperti biasa, tetapi dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak suka orang lain mengganggu kesenangannya. Itu tidak terdengar menyenangkan. Meninggalkan Layla sendirian dengan air matanya, mobil itu segera melewati gerbang rumah besar itu. Saat Matias keluar dari mobil, dia tampak sangat santai. Aku bertanya-tanya apakah Linda Edman telah mengambil tindakan, pikir Matias. Itulah satu-satunya alasan yang dapat ia pikirkan, mengapa Layla menangis sekeras itu. Dia merasa lebih yakin bahwa tebakannya benar ketika dia melihat ekspresi canggung di wajah Hesen saat dia mendekat. Saya punya sesuatu untuk dilaporkan yang mulia. Sambil berjalan di samping Matias, dia melanjutkan dengan suara pelan. Ini berita yang luar biasa. Saya tidak yakin bagaimana cara memberitahu Anda. Mendengar sedikit getaran dalam suara pelayannya yang biasanya tenang, Matias tahu pasti bahwa Nyonya Edman telah memenuhi harapannya. Ayo pergi ke kantorku, kata Matias dengan suara lembut. Di sisi lain, di pondok Bill Remer. Kamu kena flu di tengah musim panas. Kita juga harus berterima kasih pada si pencuri. Kamu terlalu khawatir, dan kesehatanmu jadi terganggu.
kata Bill sambil mondar-mandir di samping tempat tidur Layla. Dia sudah khawatir sejak malam sebelumnya, ketika putrinya tidur lebih awal, dan mengatakan bahwa dia tidak enak badan. Sekarang dia sakit di tempat tidur. Layla mengatakan kepadanya bahwa itu hanya flu, dan dia akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar, tetapi Bill tidak yakin. Bill ingin memberi saran untuk memanggil Dr. Edman untuk memeriksa kondisi Layla. Namun belum selesai ia berbicara, Layla dengan tegas menolak sambil berusaha keras untuk duduk di tempat tidur. Cuaca panas sejak pagi, tetapi Layla menggigil meskipun mengenakan piyama musim dingin yang tebal. Dia tampak seperti baru saja sakit semalaman. Tidak, Paman Bill, jangan panggil Dr. Edman. Aku cuma mau panggil dokter karena kamu sakit. Ada apa? Kamu habis bertengkar dengan Kyle atau apa? Tanya Bill Remer. Tidak, Layla membantah. Bahkan jika kau bertengkar dengan Kyle, Dr. Edman masih bisa. Ucapan Bill terhenti. Kumohon. Layla meraih lengan baju Bill dengan tangannya yang basah. Biarkan aku beristirahat. Itu sudah cukup. Biarkan aku sendiri. Jika aku bisa beristirahat, aku akan sembuh, oke? Layla memohon dengan sungguh-sungguh, dan Bill pun mengalah. Dia mengira ada sesuatu yang terjadi antara Layla dan Kyle. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengorek-orek tentang itu. Sebaliknya, dia hanya mengangguk dengan enggan, yang tampaknya melegakan Layla. Melihat Layla terbaring lemah, hatinya hancur. Baiklah, pastikan kamu makan dengan baik dan banyak istirahat, teriaknya. Seharusnya kamu melakukan itu sejak awal, daripada khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Bill kemudian menggunakan tangan raksasanya untuk dengan hati-hati menarik selimut Layla dan meletakkan handuk basah di dahinya yang demam. Jangan khawatir, nak. Bahkan jika mereka tidak pernah menangkap pencuri terkutuk itu, aku akan mencari cara untuk membayar uang sekolahmu dengan satu cara atau... Belum selesai bicara, Layla langsung memotong ucapan Bill. Dia meminta maaf karena hal ini terjadi karena dirinya. Layla meminta Bill pergi agar dia bisa istirahat sendirian. Saat mendengarkan Layla mengucapkan kalimat-kalimat yang tampaknya acak itu, ia menghela napas dalam-dalam. Bill menutup jendela dan gorden, tetapi Layla segera memintanya untuk membukanya lagi. Ia merasa sangat kedinginan, meskipun cuaca musim panas. Akan pengap jika jendela dan gorden itu ditutup. Bisakah kau membukanya sedikit saja, Paman Bill? Bahkan ketika terbaring sakit di tempat tidur, Layla adalah orang yang keras kepala. Bill sekali lagi menyerah, membuka jendela setengah jalan dan menyingkap sedikit tirai. Saat melakukannya, Layla akhirnya menutup matanya. Jika demammu belum turun sampai sore ini, aku tidak peduli apa yang kau katakan. Aku akan memanggil Dr. Edman. Mengerti? Kata Bill Remer. Layla tidak memberikan respons apapun, seolah-olah dia tidak mendengar peringatan lembut itu. Dia tampaknya sudah tertidur. Dengan enggan Bill meninggalkannya dan keluar dari pondok. Bertekad untuk menyelesaikan tugas paginya secepat mungkin, ia bergegas bekerja.